Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam pelajaran matematika. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Kalian bisa menyaksikan di video ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Yang kedua, mengenal unsur-unsur pada pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikutnya, beda, dan rasio. Kemudian membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri. Menentukan dan menghitung suku Kn pada barisan aritmetika dan barisan geometri. Menggunakan konsep pola bilangan dan barisan bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang penemu segitiga Pascal, mengenal pola bilangan, ragam pola bilangan, dan barisan bilangan. Nah, ini contoh gambar dari tokoh matematika. Yang gambar di atas adalah Omar Khayyam, dia penemu segitiga Khayyam, dan di bawahnya adalah Blaise Pascal, dia penemu segitiga Pascal. Nah, pola bilangan itu apa sih? Pola bilangan adalah suatu barisan yang pembentukannya mengikuti pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan dinamakan suku yang diperoleh dengan berpedoman pada pola atau aturan tertentu. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari itu yang membentuk pola-pola menarik. Nah, jadi yang pertama adalah kulit moluska. Moluska itu hewan yang dia tubuhnya itu lunak. Jadi dia kulitnya itu membentuk suatu pola tertentu. Yang di bawahnya adalah biji pada bagian tengah bunga daisy. Jadi bijinya itu membentuk pola yang unik juga di situ. Yang ketiga, susunan bola biliar. Jadi bola biliar di situ kalau kalian perhatikan, di situ membentuk satu pola. Jadi dari depan itu 1, 2, 3, 4, 5 membentuk pola tertentu. Yang berikutnya adalah gugusan batang dan ranting pohon. Jadi juga ada pola-polanya. Yang terakhir adalah formasi pada penerjun payung. Ya, ini ada pola-polanya di situ. Saya akan jelaskan dulu. Di sini ada contoh pola bilangan. Jadi di situ ada bilangan 1, 3, 7, dan 15. Itu 1 itu disebut sebagai suku pertama, 3 disebut sebagai suku kedua, 7 suku ketiga, dan berikutnya seterusnya ya. 3 buah titik setelah suku keempat menunjukkan bahwa setelah bilangan keempat itu masih terdapat suku-suku berikutnya. Bagaimana cara menentukan suku berikutnya? Ya mengikuti polanya di situ. Pola pembentukan bilangan setelahnya itu ada polanya. Di sini ada pola bilangan ganjil. Ya, pola bilangan ganjil di sini mulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berikutnya berarti kalau ganjil itu berarti ditambahkan 2. Berarti di sini 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, pola bilangan ganjil dapat dicari dengan seperti ini ya. UN sama dengan 2N min 1. Berikutnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap berarti ya dia mulai dari bilangan genap dan ditambah 2 terusnya seperti itu. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi dia merupakan kuadrat dari sukunya. Jadi misalnya ini suku pertama berarti dia bilangan perseginya 1, suku kedua itu pasti dia 4, suku ketiga dia 9. 9 dari mana? Ini kan suku ketiga. Mencari suku ketiganya yang dari pola bilangan persegi itu dengan mengkuadratkan 3 ya, 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat. Berarti di sini dia pasti 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang. Di sini kalau persegi panjang itu dia terbentuk dari
bulatan-bulatan, maka untuk membentuknya di sini dari 2, 6, 12, dan 20. Berarti dari 2 ke 6 itu kan dia mengalami gini ya, 4, kemudian 6, 8. Jadi penambahannya itu dia ini kan dari 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 12 tambah 6, 12 ke 8, 20 tambah 8, 20 ke 30 tambah 10, berarti tambah 12, dari sini 42, dan seterusnya. Pola bilangan setiga ini dapat dicari dengan setengah dari pola bilangan persegi panjang, atau setengah dari pola bilangan persegi panjang. Nah, ini adalah pola bilangan Pascal. Nah, untuk mencari jumlah dari bilangan Pascal, sini akan ada 1, 2, 4, 8, 16, 32. Itu adalah jumlah dari bilangan Pascal. Jadi suku pertama itu 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 4. Ini dapat dicari dari mana? Dengan cara 2 pangkat n-1. Berarti sini kan 2 pangkat 1 kurangi 1, atau 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Untuk suku kedua, itu 2 pangkat 2 kurangi 1, atau 2 pangkat 1, berarti 2, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan itu apa sih? Barisan bilangan adalah diurutkan dengan aturan tertentu, maka diperoleh barisan bilangan. Saya ulang, bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka diperoleh barisan bilangan. Jadi kalau bilangan diurutkan dengan pola tertentu, itu akan membentuk barisan bilangan. Nah, suku berikutnya dari barisan bilangan dapat ditentukan dengan mudah. Jika aturan pembentukan barisan bilangan telah diketahui. Di sini barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang selalu sama atau tetap. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, dari 6, 9, 12, 15, 18 ini mengalami penambahan dengan bilangan yang sama, yaitu 3, 3, 3, 3. Nah, kalau dia ini di sini bedanya sama, maka disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, persamaan untuk mencari suku berikutnya dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N-1. Nah, di sini UN adalah suku ke N. Nah, U1 itu adalah suku pertama, atau A, ya boleh. Nah, B itu adalah beda. Contoh, tuliskan suku ke-20 dari barisan aritmetika di bawah ini. 2, 7, 12, 17. Nah, dari barisan bilangan aritmetika ini, A itu adalah 2. Karena suku pertamanya 2, bedanya adalah dari 2 ke 5 ini kan ditambah 2 ke 7 ditambah 5. 7 ke 12 ditambah 5, maka bedanya adalah 5. Kemudian dia ditanyakan suku ke-20, berarti N-nya sama dengan 20. Maka yang dicari adalah U20. Di sini dituliskan A plus N-1 kali B. Jadi yang sudah diketahui tadi, masukkan ke persamaan di sini. A-nya 2 plus 20 kurangi 1 kali 5. Nah, 20 kurangi 1 kan 19. 19 kali 5, 95 tambah 2, 97. Jadi suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 97. Contoh berikutnya, tuliskan suku 40 dari barisan aritmetika berikut. Di sini diketahui A sama dengan 6. Ini adalah bedanya ya. Beda itu adalah selisih dari 10 dan 6, selisih dari 14 dan 10. Bedanya adalah 4. N-nya adalah 40. Maka masukkan ke persamaan ini. UN sama dengan A plus N-1 dikali B.
A-nya 6, N-nya 40 kurangi 1, ini dikali 4. Jadi 6 tambah 13, 39 kali 4. Jadi 39 kali 4 kan 156, tambah 6 sama dengan 162. Nah, berikutnya contoh soal. U1 sama dengan 5, U6 sama dengan 55. Maka ditanyakan berapakah U16? Caranya, U1 itu kan A, jadi A-nya 5, U6 sama dengan 55. Nah, U6 55 ini kita masukkan ke persamaan UN. Jadi 65 sama dengan A-nya masih sama, 5, tambah N-nya kan 6 ya. 6 min 1 kali B. Kita mencari B-nya dulu. Nah, setelah ketemu B ini, dan yang diketahui di sini kan A sudah diketahui, B-nya diketahui, N-nya sudah diketahui. Bisa untuk mencari U ke-16. Nah, U16 sama dengan 5 tambah 16 min 1 kali 10. Ketemunya 155. Jadi suku ke-16-nya adalah 155. Ini bisa diperhatikan. Contoh berikutnya, barisan aritmetika 9, 16, 23, 30. Berapakah suku ke berapakah 121? Berarti kita mencari N-nya. A di sini 9, bedanya adalah 7. Kalau kalian perhatikan sini, beda antara suku-sukunya adalah 7. Nah, kita masukkan ke persamaan UN. Di sini sukunya ke 1, suku kedua 121. Sorry. 121 itu termasuk suku keberapa? Maka UN-nya adalah 121. Kemudian A-nya itu 9. N-nya belum diketahui karena kita mencari ini tuh suku keberapa, berarti N-nya yang dicari. N-1 kali 7. Panas sekali ya ruangannya. Matematika bikin panas. 121 sama dengan 9 plus N-1 kali 7. Nah, di sini kita pindahkan ke sana ya, 9-nya ya. Jadi 121 kurangi 9 sama dengan N-1 kali 7. Lanjutkan, ketemu N-nya 17. Jadi 121 itu termasuk suku ke-17. Nah, di sini ada persamaan rumus jumlah suku N. Jadi ini dipakai untuk, jadi kalau ada suku-suku barisan aritmetika itu dijumlahkan, maka diperoleh deret aritmetika. Di sini digunakan untuk mencari penjumlahan dari seluruh suku di dalam barisan aritmetika. Contohnya adalah, misalnya seperti ini, ada gedung, ya, di dalamnya ada bangku, bangkunya itu disusun ke belakang. Jadi ada beberapa baris. Di sini ada 10 baris, baris paling depan 6 bangku, dan setiap ke belakang itu berjumlah menjadi bertambah 3 bangku setiap baris. Berapakah jumlah seluruh bangku di dalam gedung tersebut? Nah, caranya seperti ini. Tadi kan baris pertama kan ada 6 bangku. Nah, beda setiap baris itu kan 3 bangku. Nah, ditanyakan dia ada 10 baris. Jumlah seluruh baris itu berapa jumlah bangkunya? Pakai persamaan ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N1 kali B. Nah, di sini tinggal kamu masukkan aja dia yang diketahui ini ke dalam persamaan ini. Sehingga ditemukan Sn sama dengan 195. Nah, Sn ini adalah jumlah seluruh bangku di dalam gedung tersebut. Nah, berikutnya ini ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio selalu tetap. Jadi rasio itu adalah pembagian antara bilangan setelahnya dengan bilangan sebelumnya. Jadi contoh misalnya berarti gini, di sini kan ada 6, 12, 24. Maka rasio itu adalah
12 bagi 6 atau 24 bagi 12. Maka rasionya ketemu 2 di sini. Jadi rasionya adalah 2. Ini kalian perhatikan. Rasio adalah perbandingan antara suku yang berurutan pada barisan bilangan tersebut dan selalu tetap. Nah, untuk rumus umum mencari suku KN dari barisan geometri. Nah, suku pertama sama ya, U1 atau A atau U1 itu sama. Rasio tadi apa? Pembagian antara bilangan dengan bilangan sebelumnya. Rasio itu F. Maka mencari suku KN menggunakan persamaan ini. UN sama dengan A kali R N pangkat min 1. Contohnya, misalnya, barisan seperti ini, 8, 16, 32, 64. Jadi sini diketahui A-nya 8, R-nya 2, karena 16 bagi 8 itu 2, 32 bagi 16 itu 2, R-nya 2. Suku ke N dapat dicari dengan cara A kali R pangkat N min 1. A-nya 8, R-nya 2, N pangkat min 1. Seperti ini. Ini pola untuk mencari rumus suku N. Contoh. Pada suatu barisan geometri diketahui suku ketiga sama dengan 18, suku ke-6 486. Suku pertama pada barisan bilangan tersebut adalah, jadi disuruh nyari A. Kita masukkan ke persamaan UN sama dengan AR pangkat N min 1. Untuk 18, ini suku ketiga, kita masukkan ke 18 sama dengan AR, N-nya kan 3 kurang 1. Jadi 18 sama dengan AR pangkat 2. Kemudian 486 itu kan R. N-nya kan 6 ya. Ini berarti N-nya 6. 486 sama dengan A R 6 kurang 1. Jadi 486 sama dengan A R pangkat 5. Kita akan mencari R terlebih dahulu dengan cara membagi U6 dibagi U3. Jadi ini U6 bagi U3 bagi-bagi 486 bagi 18 sama dengan 27. A bagi A itu kita coret saja. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 3. Karena pangkatnya aja yang dikurangi. Jadi 27 sama dengan R pangkat 3. Nah, R-nya adalah akar pangkat 3 dari 27. Jadi ketemu 3. Nah, setelah ketemu R-nya 3, kita kan mau mencari A. Kita masukkan ke salah satu persamaan UN. Kita pakai yang 18 saja. Jadi A di sini kita cari dengan salah satu, memasukkan ke salah satu persamaan UN. 18 sama dengan A R pangkat 3 kurang 2. Nah, R-nya tadi kan sudah diketahui. R-nya tadi kan 3. Jadi 18 sama dengan A kali 3 pangkat 3 kurangi 1. 18 sama dengan A kali 3 pangkat 2. Jadi 18 sama dengan A kali 9. Nah, A sama dengan 18 bagi 9 ketemu 2. Jadi suku pertamanya adalah 2. Nah, kita masuk ke barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan bertingkat itu kenapa sih bisa disebut seperti itu? Karena di sini ya, bedanya di sini ini beda. Jadi penambahannya dia selalu berubah-ubah. Nah, di sini kita akan memakai persamaan ini. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Caranya bagaimana? Nah, kita cari dulu ini namanya ini ya, bedanya dulu ya. Bedanya dari 3 ke 7 itu berapa? Ini kan bedanya berubah-ubah ya. 4, 6, 8, 10. Terus kita cari bedanya dulu. Bedanya lagi ya. Ini 2, 2, 2. Sampai ketemu bilangan yang bedanya sama. Nah, ini kan ada tingkat. Tingkat yang paling bawah itu kita mau cari untuk mencari A. Ya, nilai dari A. Jadi 2 itu sama dengan 2A. Kemudian tingkat kedua ini untuk mencari nilai B. Tingkat ketiga untuk mencari nilai C. Jadi 2A sama dengan 2. 3A plus B sama dengan 4. A plus B plus C sama dengan 3. Nah, kita di sini ya, tadi saya ulang ya. 2A sama dengan 2. Maka A itu adalah 1. Ya, kemudian bawahnya 3A plus B sama dengan 4.
Maka A-nya tadi kan sudah diketahui 1. Jadi 3 kali 1 plus B sama dengan 4. Jadi B sama dengan 4 kurangi 3. B-nya adalah 1. Berikutnya, A plus B plus C sama dengan 3. Jadi A plus B plus C sama dengan 3. A-nya 1, B-nya 1, plus C sama dengan 3. Jadi C sama dengan 1. Nah, dari bilangan A, B, C ini kita masukkan ke persamaan UN ini. Ya, jadi karena nilainya A tadi 1, ini A 1. Jadi 1 kali N kuadrat itu N kuadrat plus BN. B-nya 1 kali N berarti N plus C-nya. C-nya 1. Jadi ini dan ini itu berhubungan. Jadi persamaannya didapatkan dari persamaan UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C dengan mencari A, B, dan C-nya itu dari sini. Contoh seperti ini. Silahkan nanti contoh kalian pelajari. Ya, seperti ini. Nah, ini barisan Fibonacci diperoleh dari jadi Fibonacci itu adalah suatu bilangan yang di setiap sukunya merupakan jumlah dari bilangan penjumlahan dengan bilangan di depannya. Contoh misalnya 1 dan 2. Nah, bilangan berikutnya itu 3. 3 dari mana? 2 plus 1. 5 dari mana? 3 plus 2. 8 dari mana? 5 plus 3. Jadi bilangan tersebut pada setiap sukunya adalah hasil penjumlahan 2 bilangan di depannya. Ini bilangan Fibonacci. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya, dan jika ada yang masih belum jelas silahkan kalian tuliskan di komen di bawah, nanti akan saya jawab. Terima kasih, tetap semangat.